Mbah Darno. Rahayu. Sugeng dalu Mbah. Nggih, sugeng dalu. Biasa sadulur Rasana Jawa, saya sekarang sedang mengikuti rutinan malam Senin biasa di rumahnya Mbah Darno. Saya juga ditemenin sama channel Suryo Alam nih, ada Mas Indra juga gitu. Ini biar rame juga gitu kan Mbah. Nah sebelumnya kan Mbah, kemarin setelah saya beres ikut katakanlah sedikit menjelaskan tentang apa itu Raja Kolocokro dan sebagainya. Namun kan setelah durasi habis, Mbah itu sedikit menjelaskan tuh arti-arti atau makna yang sudah ditulis sama saudara semua. Nah, apakah diperbolehkan atau mungkin untuk dijelaskan pada malam hari ini gitu, Mbak? Iya. Monggo, Mbak. Ini kangge sedulur-sedulur sedaya ingkang sami rawuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih. Salam rahayu, rahayu. Rahayu saking dumadi, rahayu saking tumeta, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Sugeng pinanggihan malih wonten ing papan kula mriki. Nganti acara ingkang sami rutinan setiap malam Senin kita ngempal datang mriki ingkang maksud lan tujuanipun kejawi kita menika melestarikan budaya Jawa, ugi berusaha untuk mencerahkan cara berpikir kita, cara menapaki hidup kita yang mungkin diantaranya dan sebelumnya masih ada yang kurang pas, masih ada yang kurang paham, masih ada yang masih buntu, bahkan ada yang baru pemula untuk memulai belajar untuk mengetahui pemahaman tentang Jawa. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk selalu memahami dan selalu menggali tentang ajaran dan budaya kita sendiri, budaya yang edipeni, budaya yang adiluhung, budaya yang dari dulu sudah diajarkan oleh leluhur kita, supaya kita itu lebih waspada, supaya kita itu lebih paham tentang perjalanan hidup ini, dan yang paling penting adalah supaya kita itu paham tentang yang selama ini diyakini banyak orang tentang berketuhanan yang Maha Esa. Itulah intinya. Kenapa kok kita sebagai orang Jawa, walaupun sebenarnya sudah paham, tapi kok selalu menggali apa atau tujuan? Apakah supaya kita itu lebih pandai? Apakah karena kita semakin paham, kita tuh semakin nyaman dalam menjalankan hidup ini? Dan walaupun begitu, mestinya niat dari kalian semua, saudara-saudara kami semuanya, dan karena ini sifatnya nanti di-sharekan di YouTube, saudara-saudara kita yang melihat di YouTube, di samping kita paham, supaya kita nanti juga dalam menjalani hidup ini lebih gamblang, lebih enak, lebih sempurna, lebih bahagia. Nah, itulah mungkin tujuan dari kalian semua dan tujuan saya. Kenapa kok begitu? Karena sebenarnya terutama ya saudara-saudara kita sendiri, orang-orang Nusantara ini yang selama ini sudah belajar dengan kapitanya sendiri, juga belajar dari
kapitayan dari luar, termasuk belajar dari agama. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih bingung, yang masih cara berpikirnya itu masih buntu, yang cara menjalani atau menjalankan tentang hidup ini yang masih kurang gamblang, kurang plong. Makanya saya sendiri tidak bosan-bosan, dan saya sendiri walaupun sudah pertemuan yang kita bicarakan ya seputaran itu, tapi kita mencoba untuk menerobos atau mencari metode yang lain supaya kita lebih gamblang, lebih pas, dan lebih paham. Itu. Karena ajaran Jawa, ajaran yang ditinggalkan atau diajarkan oleh leluhur kita itu sebenarnya ajaran kapitayan. Dalam arti ajaran kapitayan adalah ajaran yang terang benderang, atau bisa dikatakan ajaran kasunyatan. Apa maksudnya kasunyatan? Supaya kita di saat menyebut nama, baik itu nama teman, baik nama saudara, baik nama bapak, baik nama siapa saja, di dalam ilmu kapitayan kita harus paling tidak mengetahui siapa yang punya nama itu. Jadi nggak hanya sekedar mengenal namanya, tapi kita tidak tahu siapa atau sebenarnya yang punya nama itu. Nah, kadang-kadang kita itu cuman dipaksa, kamu harus percaya nama ini. Dengan percaya nama, artinya kamu itu sudah beriman. Nah, beriman artinya juga percaya. Nah, percaya kalau paksaan, dipaksa percaya dengan nama itu, tapi tidak tahu siapa yang punya nama. Bagaimana menurut jenengan? Kira-kira, apakah itu percaya sungguhnya? Apakah percaya yang ikut-ikutan sekedar percaya? Ikut-ikutan, Pak. Nah, ini ikut-ikutan nih ya. Nah, makanya di dalam kapitayan kasunyatan, supaya kita tidak ikut-ikutan tentang mengenali nama tapi tidak tahu siapa yang punya nama, maka di dalam menggali ilmu kapitayan, ilmu budayanya leluhur kita, kita wajib hukumnya untuk mengetahui siapa yang kita sebut namanya dan siapa sebenarnya yang punya nama itu. Makanya bagaimana caranya untuk mengetahui nama yang kita sebut dan siapa yang punya nama itu? Metodenya banyak, tapi inti dari metode itu adalah kita belajar patrap untuk membaca yang namanya Raja Kala Cakra. Mereka sudah ditulis ya, walaupun belum dijelaskan sudah jelas bahwa di situ yang disebut ini adalah yang jadi ini, yang disebut sebutan ini letaknya menjadi ini. Dari beberapa aksara atau yang dinamakan raja di dalamnya Kala Cakra, di situ menerangkan apa yang ada di dalam tubuh kita masing-masing, satu per satu. Itu. Lah dari nama yang kita sebut dan yang jadi di dalam tubuh kita masing-masing satu per satu, itulah yang semuanya akan menimbulkan atau menjadikan kala. Kala itu artinya penyakit. Gitu. Karena itu semua yang akan menjadi penyakit, maka kita harus mempunyai cakra atau
panah. Ya. Makanya setelah kita tuh mengetahui bahwa yang dinamakan ini ginutuk ing apa itu tadi dadi apa yang ada dalam tubuh kita, karena itu tahu bahwa itulah sebenarnya sumber dari penyakit atau sumber dari malapetaka itu, maka kita persiapkan panah untuk memanah itu semua supaya yang kita sebut itu menempati tempat pada tempatnya, dan yang menjadikan sumber kolo itu kita matikan dengan aksara. Nah, aksara itulah dinamakan raja. Makanya begitu pentingnya sebenarnya Raja Kala Cakra itu bagi kita. Karena kalau kita membicarakan tentang Raja Kala Cakra itu mudah dipahami. Tapi kalau sudah memahami pemahaman yang dari luar, mungkin kita hanya bisa membaca tapi tidak paham apa yang dimaksud di tulisan itu, sehingga kita berlomba-lomba hanya untuk membaca. Tapi di saat ditanya, yang kamu baca itu tujuannya untuk apa? Ya maaf, bukannya kok istilahnya tuh madani, apa madani bahasa Indonesia ini? Bukan menyamakan, madani, madani bisa menyamakan. Tapi ada bahasa kasarnya, Pak. Yeah. Menghujat atau menghina, bukan seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah paham, tidak merasa dihina kok, tidak merasa dihujat. Bagi orang yang tidak paham itulah yang merasa itu hinaan, itu merendahkan, dan lain sebagainya. Makanya kita tuh enak mana toh? Kita itu hafal tapi tidak paham, dibanding dengan kita itu tidak hafal tapi paham. Walaupun kita tuh membaca, enak mana? Enak paham walaupun membacanya belum seberapa bisa toh. Tapi kan kebanyakan yang di sini di Nusantara ini ya, terutama kalau Nusantara itu luas ya, kadang sering diharuskan, kebanyakan tuh harus menghafal toh. Masalah paham urusan belakang, yang penting kita hafal. Inilah. Nah kalau kita jangan, yang kita paksa harus paham walaupun tidak hafal. Makanya sebenarnya pada malam hari ini juga akan saya coba untuk melakukan patrap, namun kan ada teman yang masih belum bisa datang karena sesuatu halangan, maka ya nanti belajar patrap saja tapi bukan patrap beneran. Nah apa yang kita patrapkan ya sama, tetap patrap Raja Kala Cakra. Apa patrap? Patrap itu menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Nah, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya karena itu ada bacaan. Lah bacaan itulah yang akan menjadi panah atau menjadi senjata untuk membunuh atau menghilangkan kolo atau yang dinamakan penyakit itu. Itu maksudnya. Penyakit itu bukan orang yang sehat terus sakit, bukan itu. Penyakit itu ya penyakit yang merintangi jalan kita itu loh. Termasuk kemelaratan, termasuk tentang apa saja lah yang menjadi penghalang hidup, termasuk orang yang sudah lama belum dapat jodoh, termasuk orang yang sudah dapat jodoh tapi begitu ketemu sedelok amblas. Dan itu di dalamnya semuanya itu mengandung sengkolo. Gitu. Makanya supaya itu semuanya itu kita terhindar dari halangan-halangan itu, maka patrap semedi Raja Kala Cakra itulah metode untuk supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Dengan belajar itu kita tidak sia-sia. Ya itulah tujuannya.
Enggak, ada yang tanyakan? Ini Mbah, terkait kan katakanlah Raja Kalacakra itu sendiri yang disebut patrapan itu menempatkan titik-titiknya Ya. Di mana itu mungkin jika diuraikan sebegitu rumitnya gitu kan, agak panjang. Iya. Nah, jadi pada zaman sekarang gitu, apalagi dengan maraknya media sosial, dengan kita itu mencari informasi begitu gampangnya gitu kan. Apalagi generasi muda itu kan selalu menjadi hal yang tanda tanya, seperti kan lagi banyak netizen menemukan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak gitu. Dengan apa ya, dengan dikit demi sedikit, apalagi kan konsep Jawa itu kasunyatan gitu. Seolah-olah tanpa Tuhan itu ini ada. Dan sedikit juga kan dari salah satu saudara kita gitu, salah satu agama di sini, bahwasanya Tuhan itu tidak akan merubah sesuatu kaum gitu. Ketika kaum tersebut itu mau berubah. Nah itu kan seolah-olah lah Tuhan kemana gitu. Nah itu bagaimana tuh Mas? Hanya orang-orang yang tolol lah yang tidak percaya adanya Tuhan. Karena dari awal orang Jawa itu, orang lain belum bertuhan, orang Jawa sudah bertuhan duluan. Gitu. Dari dikatakan sebelum Masehi dunia itu sudah ada 6,3 miliar tahun, itu sudah ada. Nah kalau ditanyakan dari sekian tahun yang ditemukan para ilmuwan, apakah orang-orang tersebut juga ribut dengan Tuhan seperti orang-orang masa sekarang? Kan tidak ada. Karena orang-orang terdahulu dikala bertuhan itu diam. Bertuhan tidak perlu digembar-gemborkan. Bertuhan tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Bertuhan tidak perlu dipaksa-paksakan orang harus percaya dengan Tuhan. Gitu loh. Karena apa tuh Tuhan itu sebenarnya? Tuhan itu kebutuhan. Sekali lagi, Tuhan itu kebutuhan hidup. Makanya kalau orang yang merasa hidup mesti punya kebutuhan. Nah, kita yang menyalahartikan bahwa kebutuhan adalah percaya dengan nama Tuhan. Makanya kita itu mencari-cari nama Tuhan. Sehingga bermunculan di dunia ini Tuhan bermacam-macam namanya. Tapi sebenarnya juga sama. Orang yang bertuhan ini, orang yang bertuhan itu, yang bertuhan ini, yang bertuhan itu, ya sama. Sebenarnya juga untuk mencukupi kebutuhannya mereka sendiri. Makanya kalau ditanya, apakah benar Tuhan itu ada? Ada Tuhan itu. Nah yang saya maksud tadi itu loh, Tuhan yang bernama itu loh. Siapa sebenarnya? Itu. Nah kita yang kita bermaksud Tuhan itu ada Tuhan yang kasunyatan. Contohnya di saat kita lapar, kalau nggak mencari gorengan ya kita mencari nasi. Berarti kan ada Tuhan itu. Karena kita butuh makan. Di saat kita dahaga, kita mencari air, begitu ketemu air kita minum. Untuk kebutuhan apa toh? Air untuk menghilangkan dahaga. Berarti kan ada Tuhan itu. Jadi sih yang dimaksud gini loh. Yang kita butuhkan tuh nasinya atau gorengannya atau kenyangnya. Nah, kalau membicarakan kenyangnya, yang dimaksud kenyang itu apa? Itu loh. Kenapa kamu berani memberi nama Tuhan? Gitu. Tuhan sudah jelas. Tapi itu Tuhan yang kamu maksud, kamu namai itu loh yang kebangetan. Nah, kita kadang-kadang tidak mencari kebutuhan itu, tapi yang kita cari adalah yang memberi kebutuhan itu kadang-kadang. Makanya sibuk sampai perang, sampai gontok-gontokan, sampai saling menjegal, saling menghujat. Padahal kita sama-sama tidak tahu yang Tuhan yang kita beri nama.
Tapi kenapa kita harus ribut tentang itu? Gara-gara Tuhan saja. Kok gak kamu itu sekedar mencukupi kebutuhanmu yang saat ini kamu butuhkan? Nah, masalahnya di situ itu yang perlu kita jelaskan, kita jelentrehkan kalau orang Jawa, supaya kita gak ikut-ikutan orang yang bertuhan macam itu. Supaya kita tetap bertuhan yang kasunyatan. Gitu loh. Seandainya kita mencari Tuhan yang itu, Tuhan yang dipaksakan kita harus percayai. Terus kalau sudah ketemu mau apa? Pertanyaannya. Kalau saya Tuhan itu ya sesuai dengan kebutuhan hidup ini. Kalau besok bangun pagi, supaya kita seger ya paling tidak itu bangun tidur kita langsung menuju ke kamar mandi. Kita membasuh muka. Setelah itu setelah kita basuh muka, supaya ketek-ketek ini lepas, habis itu mulut kita kok rasanya ya gak enak, maka kita butuh membuat kopi atau teh. Ya. Karena kena teh dan kena kopi rasanya agak segar, kita mencari rokok. Nah, setelah rokokan agak segar, pikiran kita sudah mulai kemana-mana. Tentang makan, tentang nanti mencari uang, tentang besok kita harus bayar angsuran dan lain sebagainya. Nah, dari situlah maka otak kita sudah mulai ruwet. Nah, dari ruwet, akhirnya sampai mencari solusi bagaimana caranya dapat uang, bagaimana caranya kita dapat makanan supaya perut kita enggak lapar dan lain sebagainya. Loh, mikir itu sudah ruwet kok. Ngapain malah mikir hal yang tidak jelas? Nah, makanya di dalam Raja Kalacakra itulah nanti akan disebutkan semua, akan dijabarkan semua. Mungkin keruwetan, mungkin kebingungan kita akan terjawabnya di Raja Kalacakra. Itu ya. Terus kan yang kan tadi sempat menyinggung lebih baik hafal tapi tidak paham atau tidak hafal tapi paham gitu kan. Iya. Nah, dari situ umpama nih Mbah, katakanlah Raja Kalacakra itu dibacakan gitu kan tanpa paham artinya. Apakah itu ada satu manfaatnya juga atau tidak sama sekali ketika kita tidak paham? Nah, terus kan mungkin informasi yang banyak itu ya yang terdogma gitu, yang didogmakan bahwa membaca juga itu sudah mendapatkan sesuatu gitu, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana? Kalau di Raja Kalacakra beda dengan bacaan dari luar. Kalau bacaan dari luar kita paham nggak paham, begitu membaca kita sudah dapat manfaat. Kalau di Raja Kalacakra enggak. Gitu. Kita dapat manfaat itu dikala kita paham apa yang kita baca. Paham dengan hafal beda loh. Ya, kalau hafal berarti aksaranya yang kamu hafali, tapi kalau paham aksara itu kamu bisa menjabarkan sendiri, bisa merasakan sendiri, dan setelah merasakan itu kita itu tahu. Jadi beda ajaran Jawa dengan ajaran kepercayaan dari luar. Makanya orang itu sama lari ke sana. Masalahnya kan mau paham nggak paham, baca ini sudah dapat manfaat kan itu. Tapi buktinya mana? Gitu loh. Kalau orang Jawa enggak. Walaupun nggak hafal nggak apa-apa, yang penting kita itu paham. Tapi kan ada aksara Mas Ian, walaupun nggak hafal. Dikala kita tidak paham ya membaca itu. Kita pahami lagi. Nah, sama di ajaran Jawa juga begitu. Orang yang mau mendengarkan bacaan aksara ini juga nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ajaran dari luar, walaupun nggak paham, dia pasti akan dapat apa-apa. Makanya orang sini banyak yang lari ke ajaran dari luar. Nah, yang saya pertanyakan, buktinya mana? Gitu loh. Makanya kita paham itu nggak perlu orang banyak.
Orang sedikit nggak apa-apa, yang penting paham. Nanti dengan orang sedikit akan disampaikan ke orang lain, akan bertambah. Nggak perlu banyak. Untuk apa kita banyak daripada nggak paham? Karena mendingan sedikit, yang penting paham. Dan saya yakin kok, siapa atau orangnya yang tidak ingin hidupnya ini tertata, yang tidak ingin hidupnya ini makmur, yang tidak ingin hidupnya ini bahagia. Sekarang tanyakan yang datang di sini. Apakah di saat ini, di hari ini, dan belajar tentang ini, ada yang hatinya kurang pas, atau hatinya masih peteng? Kira-kira? Ngacung sih, ngatine pekerjaan. Ngatine sih gak paham ngacung loh. Kebuktinya gini, Sal. Semenjak pertemuan ini diadakan, kalaupun nggak datang itu ada halangan sakit atau halangan yang lainnya yang sebenarnya tidak benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Itu pun masih merasa getun kalau nggak bisa datang. Berarti kan bahagia. Wong ini juga bukan orang sini saja. Ini yang baru malah dari Sidoarjo ya. Pak, sinten Pak asmane Pak? Pak Gunarti ya. Dari Sidoarjo. Pak Nantio dari Surabaya. Mas Pri juga dari Surabaya. Agus dari Tambak Boyo. Coba Mas apa? Yoko dari Manunggal. Ya apakah ini karena takut dengan saya atau gimana saya nggak tahu. Tapi nyatanya setiap malam Senin menyempatkan diri datang ke sini. Dan di sini juga nggak ada yang nangis atau yang aras-arasen dan lain sebagainya. Nyatanya senyum-senyum saja, enjoy saja, gitu. Justru kalau diliburkan denger sulo. Jadi enaknya orang itu paham walaupun tidak hafal dibanding hafal tapi tidak paham. Nah di situ buktinya kasih nyata. Nah kasih nyata itu begitu itu.